Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi. Semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya untuk semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Jadi bisa dikatakan 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 9, tanggal 10 sampai batas waktu tanggal 11. Tentunya masih di bulan Januari ya, awal tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, kebenaran apakah ya yang akan terjadi untuk kalian ya. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terjadi untuk kalian? Ketika saya mengatakan kebenaran apakah yang akan terjadi untuk kalian, ya tentunya tetap sobat ya, ketika memang kebenaran itu nanti terbaca baik ya, itulah yang akan terjadi. Semoga bisa resonate, bisa tepat, ya syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Nah begitu juga sebaliknya sobat, ketika saya membacakan kebenaran apakah yang nantinya terjadi buat kalian, nah ketika di situ ada pembacaan yang buruk, yang kurang baik, ya jangan ditakuti ya, tapi jadikan sebagai semangat, jadikan sebagai motivasi agar kita lebih waspada ya, agar kita lebih berhati-hati dan segera ditanggulangi, segera diperbaiki. Nah, itu ya, karena di sini saya menyampaikan suatu informasi dan saran untuk kalian semua. Kira-kira di situ ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, di poin terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general ya, bersifat prediksi ataupun terawang. Artinya apa? Tarikan energinya itu luas sobat gitu loh. Karena saya kan nggak tahu nama kalian, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lainnya ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya kembali lagi ya tetap syukuri aminkan. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Karena ini kan luas, tarikan energinya, seperti itu. Nah, ketika kalian ingin jawaban kepastian, ingin jawaban yang lebih akurat, ya silakan konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nanti kalian yang konsul ataupun yang private dengan saya, insya Allah akan menemukan jawaban yang lebih akurat dan tepat. Karena alhamdulillah sudah banyak dari sahabat kita di channel Ruang Batin yang ketika konsultasi secara pribadi itu tepat tembakan saya. Jadi kalian mendapatkan saran dan solusi. Seperti itu ya. Next lanjut setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Aries. Di sini ada zodiak Scorpio. Artinya Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat untuk asmara Scorpio ya 3 hari ke depan. Scorpio, kartu utama kalian muncul petunjuk Knight of Cup, ada prajurit naik kuda putih membawa cup ya. Dikonfirmasi sama kartu 10 Pentacles ya, ada 3 orang bertaburan 10 koin ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio ya, dimana kelihatannya banyak energi dari Scorpio ini ataupun sahabat Scorpio yang apa ya, yang menginginkan adanya suatu kestabilan, mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Itu banyak sekali yang berharap seperti itu. Makanya di sini muncul petunjuk Knight of Cup, artinya apa? Artinya kalian di sini bahwa kalian itu sebetulnya sudah punya pemikiran gitu loh, agar bagaimana bisa mencapai tahap stabil seperti yang saya katakan barusan. Jadi kalian itu sebetulnya sudah punya rencana, sudah punya langkah-langkah nanti seperti apa. Cuman entah kenapa ya di sini kelihatannya banyak dari sahabat Scorpio juga yang apa ya, yang terkesan lamban gitu loh untuk apa ya, untuk menjalankan idenya, untuk bisa mempraktekkan solusinya, ini terkesan sangat lamban ya. Kenapa ya untuk sahabat Scorpio ya, ketika kalian tidak lamban di sini kelihatannya kan bagus loh ya. Nah, di sini akan menemukan apa ya, akan menemukan istilahnya itu secerca harapan itu akan bisa tersampaikan sama kalian ketika kalian ingin stabil ya. Ini akan bisa terrealisasi, akan bisa kalian rasakan di sini, asalkan di sini kalian jangan lamban. Itu sebetulnya masih bagus ya, masih cukup aman, cuman hanya terkesan sedikit kurang bisa cepat gitu loh ya. Kurang bisa cepat, mungkin ketika ada masalah kalian masih sering menunda kapan untuk bisa dikomunikasikan lagi, kapan untuk bisa diklarifikasi lagi sama pasangan. Ini terlihat seperti itu. Jadi terlihat sedikit ada kelambatannya. Sebetulnya kalau asmara kelihatannya di sini masih cukup bagus, cuman harap waspada, banyak orang-orang terdekat ataupun orang-orang sekeliling kalian ini yang memantau kalian dari jauh. Harap waspada ya, takutnya di sini memang adanya suatu tembakan energi nantinya ya. Harap waspada ya. Terus ke kartu pekerjaan dulu ya, ataupun karir. Kartu utama kalian muncul petunjuk Three of Cup. Ini untuk pekerjaan Scorpio ataupun karir ya. 3 orang membawa cup. Dikonfirmasi sama kartu Three of Sword, 3 pedang menusuk hati. Ini kalau saya tangkap ya, sebetulnya kalau untuk urusan pekerjaan atau karir ya, ini mungkin dulu ataupun kemarin ya apa ya istilahnya, terpesankan ya di kartu ini menggambarkan bahwa itu masih cukup bagus, masih cukup lancar. Jadi keinginan kalian tentang harapan kestabilan ini kelihatannya sering kalian dapatkan gitu loh. Adanya suatu kelancaran bisnis ataupun usaha. Awalnya seperti itu, entah kenapa berjalannya waktu tiba-tiba di sini terasa terhenti itu semua gitu. Adanya suatu penurunan, adanya suatu ketidaklancaran, tidak seperti yang dulu, itu yang kalian rasakan. Sehingga apa? Sehingga kalian di sini mengalami apa? Mengalami, bisa dikatakan mengalami kekecewaan gitu loh, mengalami tekanan batin ya, luka hati di sini. Karena memang pekerjaan ataupun karir yang selama ini kalian harapkan bagus tiba-tiba berubah total di sini. Karena jelas di sini ada suatu tembakan tidak bisa dibohongi ya. Jangan dibiarkan, ketika kalian biarkan ya boleh nanti kalian rasakan ya. Ini hanya sekedar informasi, tetapi kan sering saya mengatakan ini rasional atau tidak, tepat atau tidak, kalian sendiri yang merasakan. Cuman di sini energi terbesar masuk mengatakan Scorpio ini kelihatannya ada suatu kekecewaan, khususnya sampai di 3 hari ke depan. Jadi belum ada kestabilan lagi di sini, beda seperti dulu. Ya, kalau bisa di netral ya. Kita lanjut dulu di keuangan atau rezeki. Di sini Scorpio kartu utama kalian muncul petunjuk 10 tongkat. Ada seorang sedang mengangkat 10 tongkat. Terus dikonfirmasi sama kartu The Lovers ya, pasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Di sini kalau saya tangkap energi dari Scorpio ya, memang di sini Scorpio seputar keuangan ataupun finansial ataupun rezeki memang banyak beban di sini sobat gitu loh. Artinya mungkin ya bisa dikatakan banyak kebutuhan lah di sini, ataupun mungkin keuangan kalian tiba-tiba menyusut habis, cepat habis. Karena di sini saya menangkap apa ya, ketika kalian menyelesaikan beban masalah keuangan ya, ingat ya, ketika kalian sudah menyelesaikan beban masalah keuangan di sini terkadang muncul lagi ya, masalah baru lagi berhubungan dengan keuangan. Itu selesai, muncul lagi ya, masalah baru yang itu memang membutuhkan keuangan. Nah, terus seperti itu, makanya di sini tergambarkan kelihatannya Scorpio ini cukup dibikin lelah gitu loh ya. Cukup dibikin kewalahan di sini tentang mengatasi seputar keuangan gitu loh. Padahal apa? Padahal di sini kelihatannya bagus loh ya, ketika tidak ada unsur penutupan. Di sini muncul kartu The Lovers sobat. Ini tidak bisa dibohongin juga. Sebetulnya kalian bagus di sini ya. Ya tinggal kalian bisa nggak menyikapi masalah yang datang. Nah, ketika kalian merasakan, oh masalah ini sudah di luar logika, ya segera atasi, netralkan. Ketika kalian biarkan, ya kalian akan menjadi keterpurukan di sini. Seakan-akan memang beban berat, seakan-akan memang apa ya, tidak bisa bergerak gitu loh.
ya, untuk masalah keuangan kalian tidak bisa ternetralisir nantinya. Ini menggambarkan kartu confirm kalian cukup bagus ini awalnya. Bukan awalnya sih, sebetulnya ya, sekali lagi sebetulnya bagus ya secara kerezekian, secara keuangan, tetapi ya balik lagi. Kalian harus bisa menyikapi masalah, harus bisa menangkap energi masalah dari batinnya kalian, dari intuisi kalian, dari hati kalian. Apakah ini logika atau tidak? Ketika sudah muncul, oh ini kok tidak logika, di luar logika, ya selesaikan secara energi. Ya, netralkan itu, buka aura kembali, di sini akan bagus, akan normal kembali untuk Scorpio ya. Ini bagus ya, adanya suatu tarikan energi juga di sini. Cuman ya sayangnya Scorpio terbebani adanya suatu dinding penghalang di sini gitu loh. Sebetulnya bagus ini ya, banyak kelancaran juga ini. Oke ya, seperti pekerjaan itu sebetulnya bagus ya kalau tidak ada yang menembak di sini. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya. Ini kebenaran apakah yang akan terjadi ataupun yang akan terungkap ataupun yang kalian rasakan ya, khususnya di 3 hari ke depan. Kelihatannya kalau asmara sih Scorpio masih cukup aman ya. Biarpun masih ada sedikit beberapa kendala ya untuk mencapai tahap stabil. Saya rasa di sini ya masih cukup bersahabat ya. Karena ketika memang terjadi sebuah masalah yaitu bisa dikatakan wajar lah, namanya kehidupan. Makanya saya mengatakan kenapa masih dalam tahap wajar, karena masalah ini ketika menghampiri kalian itu pun ringan di sini ya, tidak terlalu mengkhawatirkan. Makanya saya tadi mengatakan masih cukup aman. Hanya sekedar Scorpio harus waspada dan harus segera ketika muncul solusi segera jalankan demi untuk perbaikan asmara kalian. Hanya itu saja ya pesannya ya. Jadi masih cukup aman. Oke ya, lanjut. Setelah saya deteksi secara penerawangan juga untuk masalah pekerjaan ataupun karir di sini jelas ya Scorpio banyak yang dirugikan di sini. Saya tadi menangkap ada yang suatu petunjuk, memang ada orang toksik ya yang membuat aura kalian tertutup sehingga kalian merasakan ada yang suatu penurunan ya, tidak sebaik yang dulu lagi. Jadi saran saya harus di netral, harus dibuka aura ini Scorpio biar tidak berimbas di keuangan, karena saya menangkap kalau secara keuangan sih sebetulnya bagus ya, berhubung kalian apa ya terimbas ya, ini larinya di keuangan seperti itu. Karena kenapa saya mengatakan kok bisa berimbas? Ya, memang seperti itu gitu loh. Banyak sudah kejadian sudah tidak bisa diomongkan lagi. Memang seperti itu reaksinya. Sering saya juga mengatakan reaksi black magic sobat ataupun penutupan aura dari orang-orang jahat itu akan berpengaruh ke semuanya gitu loh. Gak peduli masalah asmara, pekerjaan, keuangan, kesehatan, ini bakal kena semua ketika itu memang tertembak di satu titik dibiarkan. Nah, sama seperti sahabat Scorpio ketika merasakan kok pekerjaan saya akhir-akhir ini menurun dan itu tidak logika, ya segera dinetral biar tidak merambat di keuangan. Sekali lagi kalau di pekerjaan kurang bagus ya, harus waspada, lebih ditingkatkan lagi, harus dinetral kalau bisa. Kalau di keuangan nih ini masih terdeteksi 50-50, ya, kalian masih diuntungkan karena tertembaknya bukan langsung di faktor kerezekian kalian tertembaknya di faktor pekerjaan, cuman uh, larinya di faktor keuangan. Makanya terdeteksi 50% kelihatannya Scorpio 3 hari ke depan, ya mungkin ada juga yang masih stabil, yang masih bersahabat bahkan dihantam pemasukan keuangan. Nah, yang 50% lagi sepertinya ini akan sulit ya, Scorpio akan menanggung beban ya, mungkin pengeluaran terlalu besar, pemasukan kecil kira-kira seperti itu. Harus dinetral ya. Sebetulnya lancar ini Scorpio ya. Oke ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat ya. Karena saya kan nggak tahu nama kalian, ini energinya luas mengacak. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah, jangan dibiarkan. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, tidak mau semakin hari semakin terpuruk, karena sudah banyak yang kejadian seperti itu. Yang konsultasi sama saya itu banyak sekali. Yang memang awalnya dibiarkan, ya, baru ada yang suatu pembukaan aura. Nah, saya rasa ketika sahabat Scorpio menonton channel ini, ketika kalian merasakan kok ini di luar logika, ya segera diselesaikan. Jangan menunggu habis-habisan dulu. Nah, gitu loh. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah di luar logika? Yang mudah, satu,
kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar sobat, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada suatu ikhtiar. Kunci terakhir apa? Kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sendiri sudah mau berusaha mengubahnya yang lebih baik. Kira-kira di situ ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Scorpio, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Scorpio harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.